mulai. Sesi sharing malam hari ini ya, yang akan dibawakan oleh Ibu Devina S. Raditya. Oke, kepada Ibu Devina kami persilakan untuk sharing kepada teman-teman semua. Silakan Ibu. Ya, masih mute ya Bu Devi. Boleh di-unmute supaya kita dengar semua. Terima kasih Bu. Oh, nggak bisa ya, maaf. Ask to unmute. Oke, ya. Thank you. Selamat malam, Namaste semuanya. Terima Malam. kasih saya diundang untuk berbagi pada malam hari ini kepada teman-teman semua. Ya, terima kasih Bu Devi sudah menyediakan waktu. Monggo sharingnya Bu. Iya, saya mau sharing sedikit, Bu Yofi. Saya banyak sekali dapat berkat dari Pranic Healing ini. Sekarang kami tuh mempunyai punya cara melihat yang lain, sangat lain, dan cara berpikir juga dengan yang lain, tapi lebih baik dan lebih benar. Dari sekian banyak berkat itu yang kami rasakan, yang paling mendasar ini menurut saya setelah saya refleksikan, setelah mendapat undangan dari Bu Yofi itu adalah mempunyai rasa bersyukur. Karena setelah itu banyak yang kami sadari itu banyak sekali cabangnya dengan punya rasa bersyukur. Kalau dulu saya melihat kalau dulu kami melihat diri kami sendiri itu, saya tuh masih belum membiasakan diri sebagai kami karena belajarnya belum lama di Bu Yofi. Jadi mohon dimaafkan. Dulu kami tidak pernah merasa cukup dari segi waktu, entah dari segi uang, entah dari segi kesempatan yang kami miliki. Kalau uang tuh rasanya biasanya dulu tuh setiap kali naik gaji setiap tahun, tapi kalau dilihat-lihat tabungannya juga nggak bertambah-tambah atau malah sedikit gitu ya, nggak nambah-nambah, nggak, malah bisa dibilang kalau simpanannya tuh nggak berarti gitu. Kalau dari segi waktu, setiap hari itu rasanya kurang istirahat, selalu mengeluh pekerjaan, jadi selalu mencari-cari apa sih sebenarnya yang saya kerjain, tapi rasanya kok nggak kelar-kelar gitu, ubur-ubur banyak orang gitu, nggak punya waktu buat yang lain-lain, apalagi untuk berdoa, untuk ikut kebaktian dan lain sebagainya itu kayaknya nggak cukup waktunya untuk macam-macam, tapi maunya banyak, mau ikut kur, mau ikut macam-macam. Jadi rasanya selalu kekurangan waktu. Daftarnya panjang Bu Devi. Daftarnya panjang dan nggak mungkin tambah pendek. Kemauannya banyak tapi kesannya nafsunya banyak tapi tenaga kurang gitu. Oh iya. Oke Bu. Kalau dari kesempatan itu kami merasakan rasanya sebagai ibu dengan aktivitas yang banyak kerja gitu. Jadi yang kasihan tuh anak. Jadi selalu merasa kurang memberi perhatian kepada anak, sehingga akhirnya karena berasa anaknya nggak diurusin, jadi kami juga merasa bersalah terhadap diri sendiri gitu. Jadi menyalahkan diri sendiri. Jadi itu semuanya udah nyampur jadi satu ya, kayak benang kusut di dalam diri sendiri itu nggak tahu mau mulainya dari mana gitu untuk dibenahin. Gitu. Satu paket. Jadi Bu. satu paket itu. Jadi semuanya ngumpul di solar plexus. Jadi itu yang masalah kami sebelum ikut Pranic Healing. Kalau sekarang rasanya kami sudah mempunyai lebih dari yang kami butuhkan. Akhirnya jadi bisa berpikir lebih baik dan bisa memfokuskan kepada hal-hal yang perlu gitu, yang penting. Malah sekarang rasanya kami bisa memberi walaupun sedikit, walaupun dengan segala keterbatasan dan segala kekurangan, kami masih bisa memberi gitu. Jadi itu salah satu cara melihat yang baik dan benar dari segala keterbatasan. Bu, sebelumnya saya mau nanya nih Bu Devi, udah berapa lama tadi kenal PH dan kok jadi mau belajar Pranic Healing gitu loh? PH ini maksudnya Pranic Healing ya, sahabat-sahabat di sini ya. Iya. Jadi saya ingat benar, kami ingat dengan jelas sekali tahun kemarin tuh belum ikutan. Waktu itu sedang terpuruknya dalam kehidupan kami. Saya sampai nggak tahu mesti ngapain, sampai saya sendiri Katolik, tapi saya ikutan puasa selama 30 hari ini. Karena saya ingin
istilahnya kalau orang bilang mau mutih ya, mau memurnikan hati, memurnikan pikiran supaya bisa mendapat pencerahan ilahi gitu ya. Setelah ikut puasa 30 hari itu memang nggak langsung dapat jawabannya atau apa, akhirnya ketemu sama Bu Jen yang baru kembali waktu itu setelah ikut, saya lupa diikut ada acara Super Brain Yoga sepertinya, Super dan Brain dia Super juga. Brain Yoga. Pada saat itu beliau membawa anaknya juga untuk ikut Super Brain Yoga. Setelah itu Super Brain Yoga itu padannya sama psikoterapi ya, Ya, sama psikoterapi Bu, benar. sama psikoterapi. Jadi beliau menceritakan ada acara pranic healing di Bintaro dekat sama rumah, terus ikut mengundang bahwa ini yang bagus itu, walaupun beliau tidak tahu masalah saya sebenarnya apa ya, tapi memang sudah ada pengaturan alam semesta bahwa saya diperkenalkan kepada pranic healing. Oke. Terus sampai akhirnya Ibu memutuskan, yaudah deh saya ikut gitu. Tuh butuh waktu berapa lama Bu? Kan kadang-kadang biasa gitu tuh orang, iya sih kondisi saya nih kayaknya emang lagi perlu nih, tapi sampai Iya, orang action untuk melakukan tuh kan kadang-kadang lag-nya agak lama ya iya, Bu ya, sampai iya. benar-benar oke deh saya ikut deh, atau oke deh saya belajar. Mm, Kadang ya nanti dulu deh, nggak jadi deh, ini deh, itu deh. Gitu. Nah, Bu Devi mm. yang bikin sampai ya udah deh, aku ikut. Gitu tuh apa Bu? Ya itu karena saya sudah tidak melihat jalan lain, saya kan sudah puasa tadi 30 hari, tapi kan masih belum kelihatan terlalu jelas ya, saya harus ngapain doanya tuh kayaknya kok belum ada tanda-tanda bahwa terjawab, masalah-masalahnya juga belum ada. So I have no better option gitu. Jadi setiap indikasi yang bisa menyelesaikan masalah saya ya saya ambil kesempatannya gitu. Jadi waktu itu saya ingat sekali 1 minggu sebelum Pranic Healing Basic itu saya WhatsApp Bu Yofi untuk daftar ya di Ya. Bintaro. Waktu itu sama iya ya, ketemu Pak Edu ya Bu ya. Ketemu Oke. Pak Edu akhirnya. Akhirnya ya. Yes gitu Bu. Oke. Terus ceritanya gimana Bu? Setelah tadi Ibu kan kayaknya Iya, merasa oh jadi sekarang bisa malah bisa bersyukur. memberi ya, Mm-mm, bersyukur dan mm-mm. bisa memberi. Nah, itu gimana Bu? Yang tadi kami bilang rasa bersyukur itu banyak cabangnya. Dari Pranic Healing ini saya ada paling tidak ada 3 ya, ada 3 poin. Yang satu tuh bahwa rasa bersyukur itu kita merasa berkecukupan. Artinya kalau berkecukupan berarti kita melihat apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki gitu. Kalau menurut saya ini sangat penting ya. Seperti misalnya kalau masalah uang yang dulu selalu rasanya kurang, sekarang tuh dulu tuh mau donasi nggak, aduh saya sendiri rasanya kekurangan ya, terus ngapain saya donasi, orang saya sendiri merasa kekurangan gitu. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, kayaknya salah mengelola uangnya deh gitu. Jadi kalau di Pranic Healing kan bilang harus memberi ya sebelum mendapat gitu kan. Jadi seberapa pun sedikitnya memang harus donasiin. Tapi setelah saya lihat-lihat lagi, kayaknya kami punya kebiasaan yang kurang baik gitu. Misalnya dulu punya target, pokoknya setiap kali dapat misalnya bonus gitu, itu um, harus beli sepatu setiap tahun gitu. Terus sekali beli tuh 2 atau 3 ya kan kami orang kantoran gitu. Kesannya jadi justifikasinya itu. Padahal kalau dilihat-lihat lagi sepatu yang tahun kemarin juga belum habis dipakai gitu. Jadi rasanya ada belanja-belanja impulsif itu yang benar-benar tidak diperlukan ya memang harus dikurangin ya. Jadi selain itu juga tidak menumpuk barang di rumah, dan kita sudah belajar ya kalau rumahnya kotor berarti kan sebenarnya mencerminkan apa yang ada dalam hidup kita itu. Nah, kalau dari segi waktu itu mempunyai rasa cukup itu juga penting karena setelah kenal dengan PH kami lebih menerapkan disiplin diri itu. Jadi pengaturan waktu yang baik itu saya ingat sekali, dan
yang kami rasakan pranic healing ini sangat cepat ya, sangat efektif itu kalau misalnya kita sudah punya kehendak dan kita melaksanakannya tuh itunya impact-nya sangat cepat. Ini hasil yang saya rasakan setelah ikut psikoterapi karena atas kecanduan saya bekerja. Jadi itu kalau saya lihat-lihat metode kerja saya tuh kurang baik dulu ya. Kami tuh karena selalu banyak kerjaan, jadi langsung buru-buru kerjain aja biar cepat selesai gitu ya. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, semakin banyak pekerjaan itu sebenarnya nggak harus langsung kayak orang lapar tuh langsung makan gitu loh, kayak orang rakus kan jadinya. Tapi ini dulu, mesti lihat dulu makanannya adanya apa gitu kan. Jadi satu-satu ditatakan, oh ini nasinya ada lauknya. Nah, lauknya kan nggak semuanya juga matching ya. Jadi kayak begitu juga pekerjaan, semakin banyak pekerjaan sebenarnya semakin penting itu perencanaan untuk menyelesaikan pekerjaan itu supaya bisa secara terstruktur tuh dikerjakan satu-satu. Kan kayak ngerjain ujian juga ya. Jadi yang mudah dulu dikerjakan. Nanti sama juga dengan pekerjaan. Jadi sekarang tuh rasanya kami tuh punya waktu untuk perencanaan. Setelah direncanakan itu didoakan. Itu kita kami juga belajar dari teman sesama kelas ya. Kalau perencanaan itu adalah doa. Jadi setelah perencanaan kita doa. Jadi semakin besar pekerjaan yang harus diselesaikan hari itu, semakin panjang doanya mestinya. Jadi nggak langsung tabrak gitu. Ya semakin kencang doanya. Semakin kencang doanya karena kita benar-benar bergantung sama yang di atas kehendak ilahi kan semuanya akan terjadi gitu. Okay. Nah sekarang itu saya jadinya tumpukan pekerjaannya jadi lebih sedikit dan tidak lagi dikejar-kejar orang, malah kan sekarang suka ngejar-ngejar orang supaya bikin sesuatu yang lebih dari yang biasa kita lakukan gitu. Berganti peran ya Bu Devina ya. Ganti peran, itu psikoterapi terakhir tuh bulan kemarin ya Bu ya. Iya. Dan itu cepat sekali ya. Jadi seperti change of mindset gitu. Jadi sebenarnya cuma melihat cara bekerja yang sudah bertahun-tahun itu salah gitu. Oke. Nah, rasa bersyukur ini satu lagi yang kesempatan ini. Jadi saat ini saya selesaikan dulu supaya nggak pindah topik. Jadi kalau dulu yang tadi balik lagi kalau kesempatan selalu mengorbankan anak ya untuk bekerja. Jadi anak tuh kurang terasuh, jadi kurang kurang perhatian gitu. Sekarang tuh kami menyadari bahwa dengan keterbatasan waktu itu akhirnya kan jadi bisa lebih fokus gitu. Jadi sebenarnya apa yang perlu dikerjakan gitu. Kita jadi akhirnya kami membiasakan membangun kebiasaan-kebiasaan baik supaya anak tuh bisa jadi lebih mandiri. Jadi memang itu kan tujuan orang tua ya, bukannya memanjakan atau memberikan semua, tapi supaya mereka bisa lebih mandiri dan jadi semakin fokus. Jadi dengan waktu yang singkat itu apa yang bisa kita perbuat gitu supaya tetap hubungannya baik. Yang perubahan yang kami rasakan itu, jadi kami fokus untuk menghabiskan waktu bersama sebelum tidur. Jadi menumbuhkan kebiasaan buat anak untuk merefleksikan diri dan kemudian juga untuk berdoa gitu. Jadi berdoa bersama itu sangat baik karena jadi masing-masing anggota keluarga juga saling memperhatikan gitu dan akhirnya juga ikut mendoakan kebutuhan orang lain gitu. Itu sih Bu Yofi. Oke. Itu yang buah pertama ya tadi ya. Oke. Bu Devi, aku mau nanya dulu nih kan tadi ya, Devi cerita nih kayaknya sih tentang yang kan tadi udah 3 faktor ya. Kalau yang tentang uang ini, ternyata yang namanya belanja impulsif itu kan saya rasa kalau yang di sini Bapak Ibu rekan-rekan, apakah ada yang juga mengalami belanja impulsif? Oh, mungkin nggak ada yang ini ya, cuma ada ya, baiklah Bu Widi, terima kasih. Ada lagi kah? Nah, mau tanya nih, gimana sih supaya nggak belanja impulsifnya lagi tuh, tips-tips atau kiat-kiatnya sampai Bu Devina bisa overcome belanja impulsif. Oh ini lagi ada juga yang saya gitu. Yang lain pun yang nggak ngomong kayaknya ada juga sih. Gimana nih Bu? Apakah menerapkan teknik dari pranic healing atau bagaimana gitu? Iya, sebenarnya juga ikut terbantukan dengan kondisi COVID ini ya, pandemi ya. Akhirnya at the end of the day, sebenarnya kalau barang-barang yang kita beli itu, mereka kan tidak punya kesempatan ya untuk tampil sebenarnya ya. Jadi sebenarnya nggak perlu-perlu banget gitu. Jadi itu
sepatu misalnya punya banyak segala warna juga nggak perlu ya, dan itu sampai ada dengan sangat sedihnya saya bilang ada satu sepatu olahraga tuh yang sampai kering, nggak pernah dipakai, nggak dapat kesempatan. Jadi kalau belanja itu ditanya dulu ini pakainya kapan. Sekarang kalau belanja pakainya bakal kapan, rencananya kapan. Di rumah masih, pertanyaan kedua, di rumah masih ada nggak? Kalau masih ada, masih bagus, ya udah nanti aja. Atau kalau misalnya yang paling, mau saya yang paling efektif itu, kalau misalnya udah benar-benar pengen beli gitu, kami bertanya lagi, ya udahlah nggak usah mutusin hari ini, besok aja dilihat dulu, Depending. beneran nggak, dipending dulu, besok masih ada kok sepatunya, besok kami kemari lagi ya gitu. Jadi kalau misalnya itu benar-benar butuh dan memang benar kita harus punya, ya pasti akan diberikan kesempatan, kita akan balik lagi untuk beli gitu. Jadi jangan buru-buru mutusin harus beli ini, begitu lihat pengen langsung beli gitu. Nah itu enggak. Kayaknya kalau kami tuh rasanya gitu ininya, menangkal impulsif buying. Kayak milih jodoh ya Bu ya. Kalau emang jodoh nanti ketemu lagi. Iya, iya. Kan nggak bisa punya jodoh banyak-banyak ya, mengumpulkan jodoh di rumah nggak bisa. Baik. Thank you Bu. Jadi justru ya itu ya, kita kalau dilihat dari sini, umpamanya kita lihat dari sisi yang uang, untuk merasa tadi bersyukur itu kan sebenarnya suatu hal yang sangat mutlak dan esensial ya Bu ya. Terus juga karena nggak merasa cukup itu, jadinya kalau dihubungkan dengan kebahagiaan mungkin karena itu jadi gimana Bu, happy-nya rasanya berkurang ya? Iya, rasanya kalau kita sudah merasa cukup, rasanya nggak ada lagi kan yang mesti dikomplainin kan, nggak ada lagi yang Kurang itu gitu. kenapa ya saya kurang, kenapa ya begini, kenapa ya saya tidak bisa memberi, kenapa tidak. Jadi selalu pertanyaannya, kalau menurut kami yang kami rasakan itu juga adalah sekarang itu kami tidak pernah mengeluh lagi. Jadi kalau pikirannya sudah lebih positif, rasanya itu tidak mungkin tidak bahagia sih kalau menurut saya. Kalau menurut kami ya, jadi tidak ada lagi hal-hal yang perlu dikeluhkan. Kalau orang yang sudah tidak menghabiskan waktu untuk mengeluh, biasanya berpikirnya lebih positif dan lebih forward looking gitu. Jadi apalagi yang bisa dikerjakan dengan apa yang ada sekarang. Oke. Thank you Bu. Ya, keren banget ya sharingnya Bu Devina ini ya. Wah. Yang keren tuh pranic healing. Oh, saya cuma penerima loh. Ini nggak ada pesan sponsor loh, ini sahabat pranic healing. Devinanya yang bilang sendiri. Pokoknya keren ya pranic healing ya. Thank you banget Bu. Oke, terus kalau tadi kan Bu Devina juga ada bilang kalau membangun kebiasaan yang baik ya, mengajarkan anak untuk membangun kebiasaan baik supaya bisa lebih mandiri. Nah, itu bagaimana Bu? Saya rasa sebagai orang tua kita punya suatu tanggung jawab ya untuk mengajarkan ke anak supaya mereka bisa membangun kebiasaan yang mandiri. Nah, itu salah satunya, maksudnya jalannya itu bagaimana Bu Devina menerapkannya? Iya, kalau kami melihatnya seperti ini. Jadi sekarang kadang-kadang terbantu oleh keadaan, tidak punya kesempatan untuk membimbing dia terus-menerus. Jadi dilihat kemampuan si anak, apakah dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Jadi berikan dia dulu kesempatan untuk dia melakukannya sendiri. Kalau benar tidak bisa, baru dibantu. Tapi memang itu karena kesempatan untuk membimbing dia juga sedikit. Jadi kita mengenali dia dan dia mengenal dirinya sendiri supaya baru segini kemampuannya. Setelah itu kalau perlu bantuan kan ketahuan. Jadi dengan itu jadi ada gap yang bisa diakses sama dia. Ternyata ada yang bagian yang ininya yang belum bisa gitu. Kalau bikin prakarya tuh misalnya bagian nempel-nempel kecil-kecilnya belum bisa gitu. Jadi ya biarkan dia kerjakan dulu sendiri. Baru nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa, jadi jangan kita yang kerjain. Kalau dulu kami tuh selalu buru-buru ya karena kekurangan waktu. Udah sini aja deh, mami aja yang ngerjain. Gitu. Nah itu kita harus bisa
menahan diri. Jadi kami memberikan, apalagi dia sekarang sudah besar, jadi berikan dia kesempatan untuk mengerjakannya sendiri gitu, untuk explore dia kemampuannya juga. Gitu. Oke, thank you Bu Devi. Ini menarik ya. Nah, boleh Bu Devi mungkin masih ada yang mau disampaikan tadi? Iya, tadi saya baru kan buahnya saya ada 3. Tadi saya sampaikan yang pertama ya, yang satu itu buahnya merasa cukup, itu sangat penting menurut kami. Buah yang kedua itu setelah merasa cukup, buah yang kedua adalah bisa memberi. Jadi karena sudah merasa cukup bisa memberi misalnya dalam hal uang. Jadi karena tadi udah spendingnya udah lebih bijaksana, makanya ada uang tersisa. Jadi untung COVID lagi ya. Jadi tidak beli sepatu lagi 3 pasang setiap tahun. Jadi uangnya bisa didonasikan gitu. Dan juga jadi kalau istilahnya nggak perlu, dan di rumah tuh nggak perlu beli rak sepatu lagi karena sepatunya udah cukup. Jadi sekarang harus bisa beli rak buku karena banyak buku yang mesti dibaca gitu. Yang kedua misalnya dari segi waktu tadi ya, selalu kekurangan waktu, sekarang sudah berasa cukup dan bisa memberi. Misalnya akhirnya jadi bisa melihat kan skala-skala prioritas gitu kan berdasarkan urgency. Nggak semuanya tuh penting dan harus dikerjakan. Jadi karena nggak panik, nggak buru-buru, jadi akhirnya jadi salah langkah gitu. Itu kayak misalnya kalau dari segi waktu, dari segi pekerjaan itu, sebentar. Misalnya kayak ini, kayak kita lagi nyetir mobil ya. Kalau misalnya kita nggak buru-buru itu kita masih bisa sabar dan memberi orang jalan gitu kan. Jadi kalau dulu kami tuh kalau nyetir tuh selalu cepat-cepat gitu dan selalu sebal kalau lihat orang, jadi malah stres kan di jalan gitu. Kalau sekarang ya silahkan, kalau misalnya mau duluan saya nggak buru-buru kok, jadi silahkan aja. Jadi lebih teratur sama diri sendiri. Jadi itu yang lebih itu yang manfaatnya yang kami rasakan. Itu dari buah untuk kesempatan ya tadi ya, memberikan orang kesempatan kepada orang lain untuk mengambil waktu buat dia sendiri gitu. Kemudian dari segi waktu tadi soal pekerjaan, yang tadi memprioritaskan waktu ya dari segi skala urgensi. Sorry ini saya kami bolak-balik karena bullet points-nya ngacak. Jadi nggak buru-buru panik, akhirnya semakin banyak pekerjaan, semakin perlu dicemati perencanaannya, sehingga target per hari itu jadi bisa kelar lebih banyak. Jadi banyak yang dicek-cek itu bisa lebih cepat, lebih banyak, akhirnya bisa kelar, akhirnya jadi bisa main sama anak lebih lama gitu. Jadi itu dari buah kedua, bisa memberi setelah merasa cukup. Buah yang ketiga itu percaya diri. Nah ini juga menurut kami itu juga suatu berkah yang luar biasa ya, punya kepercayaan diri itu. Kalau dilihat-lihat tuh banyak hal yang sangat bisa diselesaikan dengan percaya diri. Misalnya kami tuh jadi bisa menghitung berkat, berbahagia dengan apa yang dimiliki dan dicapai, dan juga kami bisa lebih menghargai usaha yang diberikan gitu. Biasanya menimbulkan rasa setelah merasa cukup, merasa menghargai usaha yang sudah dikeluarkan dan pencapaian yang dihasilkan, akhirnya kami jadi berpikir apalagi yang bisa dikerjakan ya supaya bisa membuat sesuatu yang lebih gitu dari apa yang sekarang ada. Jadi selalu berpikir untuk selalu yang positif gitu. Jadi ini kami bisa refleksikan dengan kejadian minggu kemarin, baru aja ya, semuanya nih semua immediate lah kalau prank killing ini, efeknya cepat. Kami ditugaskan untuk menjadi mentor salah satu peserta lomba Go Green. Jadi ada 5 kelompok. Jadi kami ditugaskan untuk membimbing satu kelompok. Ini lombanya diadakan oleh perusahaan, tapi lomba ini berjenjang dan temanya adalah Go Green. Ini untuk kalangan mahasiswa lombanya, jadi satu kelompok itu cuma 2 gitu. Jadi awal-awalnya kami khawatir karena kami merasa nggak cukup lagi ya, nggak cukup ilmunya untuk membimbing mahasiswa, karena mahasiswa sekarang kan cerdas-cerdas ya, mereka tuh sangat high tech, sangat ini. Jadi rasanya agak malah kami yang minder gitu, setelah lihat hasil PowerPoint-nya, ini teknis sekali ya.
kayaknya kami tidak mempunyai cukup ilmu untuk membimbing gitu, apalagi untuk mengerti ini aja nggak bisa, apalagi membimbing kan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kami kan pernah jadi mahasiswa ya. Jadi sebenarnya untuk jadi mahasiswa dulu direfleksikan, dulu waktu jadi mahasiswa kalau sekarang sudah lebih bijaksana, apa yang kami perlukan sebagai mahasiswa untuk bisa lebih maju gitu kan dalam suatu kompetisi. Akhirnya ya saya menemukan jawabnya, dulu sebagai mahasiswa memang kalau yang percaya diri itu adalah dulu sebenarnya lebih ke arah nekat ya, bukan percaya diri. Nah, itu yang harus diimbangi antara nekat dengan percaya diri. Jadi selama pembimbingan, selama mentorship itu, yang saya bekali kepada mereka, ya saya doakan, itu yang kami doakan adalah supaya mereka tuh tidak kalah mental, karena biasanya setelah maju di ring, biasanya suka gelagapan atau demam panggung. Nah, itu yang bikin, apalagi presentasi 10 menit kayak apa ya, kalau sangat kritikal gitu, kalau dalam ada salah satu kata yang salah aja kan apa ya, sangat Bubar. menghancurkan ini ya, bubar. Jadi pikirannya tuh buyar gitu. Jadi, nah itu disiapkan dulu aja mentalnya. Jadi didoakan supaya mereka tuh, karena sebenarnya kontennya sudah bagus. Jadi yang perlu kita tambahkan ya itu kayak tadi, karena dengan bekal membimbing anak, lihat dulu anaknya kurangnya apa gitu. Jadi jangan buru-buru kita menurut pikiran kita sendiri kita berikan kepada mereka gitu. Harusnya gini, harusnya gitu. Jadi harus seperti kontrol freak gitu loh. Jadi lihat dulu anaknya, oh memang benar kurang percaya diri. Jadi didoakan percaya diri. Jadi akhirnya memang dengan session kemarin itu mentorship anaknya jadi menang. 2 anak itu saya puji Tuhan mereka bisa menang. Dan memang jadi dalam feedback dari semua mentor-mentor dan juri itu mereka memang artikulasinya, presentasinya itu sangat jelas gitu. Karena mereka percaya diri dengan itunya. Jadi apa-apa yang ingin tersampaikan itu semuanya terbungkus, terpackage dengan baik gitu. Jadi solusi yang mereka tawarkan itu benar-benar jejak, benar-benar grounded, sama lebih apa-apa yang penting itu jadi pancing ya, sangat-sangat diartikulasikan dengan jelas, jadi idenya itu bisa tertangkap dengan baik oleh para juri. Dan ada bonusnya dalam kompetisi itu, akhirnya mereka diundang sama kementerian untuk kan sebagai inovasi ya, calon inovasi yang baik gitu. Jadi memang keren banget. Wow, keren banget nih ya. Wah, ini Keren banget memang. Jadi ya yang memang cuma didoakan bahwa mereka bisa berpikir jernih, percaya diri, dan akhirnya jadi bisa maju ke tingkat regional. Itu aja Bu Yofi. baik, terima kasih Bu Devina. Ini saya sampai wow, saya dengernya keren banget ya, mulai dari Iya. hal simple sehari-hari yang sebenarnya berada di sekitar kita sampai ternyata ya ini bisa mentoring dan sampai akhirnya menang ya Bu ya. Tingkat apa tadi Bu? Menangnya akhirnya ke tingkat Nasional, menangnya tingkat nasional. nanti Itu kan ada beberapa ratus entries kan, terus di preseleksi di dalam tingkat nasional tuh 5 entries yang terbaik secara nasional. Jadi dari 5 ini mereka menang. Nanti akhir bulan lomba di tingkat regional itu kawasan Asia Pasifik. wow, keren. Doain ya, biar ikut doain supaya mereka bisa masuk ke global. Masuk bawa nama Indonesia ya Bu ya. Betul. Terima kasih sharingnya. Ini luar biasa sekali ya. Oke, langsung aja nih mungkin dari sahabat Prani Killing ada yang mau nanya sama Bu Devina nggak? Saya rasa nggak pakai nggak. Ada yang mau nanya sama Bu Devina? Wah, ini harus banyak ditanya nih rekan-rekan. Ayo silakan. Mumpung Dengan ada Bu bertanya. Devina. Ada yang Dengan mau bertanya saya juga ikut belajar sebabnya. Betul. Ya, gimana? Ada sahabat Prani Killing bertanya dengan Bu Devi mungkin? Monggo loh. Ya. Jadi ini tadi yang uniknya ya, kalau masih belum ada nih saya mencoba untuk mengomentari. Kadang-kadang kan kalau kita mikirkan dengan begini berarti Bu Devina sebenarnya akhirnya setelah mencapai beberapa achievement ini Bu, cita-citanya Bu Devina ini apa ya sebenarnya Bu? Kalau
boleh tahu ini kan karena tadi sudah merasa cukup, oke, merasa cukup, berbahagia. Nah, jadi sekarang dengan state ini, Bu Devina cita-citanya apa gitu loh Bu? Masih ada tujuan apa lagi nih? Iya, jadi sekarang kalau dulu kan selalu bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Nah, itu yang jawab harus kerjakan PR-PR itu yang tadi yang belum terjawab ya. Jadi untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah terdahulu. Kemudian terus terang saja saya masih mencari inspirasi gitu karena terus terang aja dalam target saya secara karir saya sudah bulan kemarin akhirnya tercapai. Saya dapat promosi juga, puji Tuhan. Kemudian jadi saya terus terang aja sangat-sangat terbuka dengan kehendak ilahi atau pengaturan alam semesta. Saya sebagai alat pembawa damai di dunia. Jadi saya ingin kalau rasanya akan jauh. Jadi kalau ditanya cita-citanya apa, jadi ingin lebih bahagia. Jadi ingin lebih bahagia. Iya Bu, itu luar biasa memang ya Bu ya. Iya. Jadi lebih bahagia dengan kondisi seperti itu, pasti orientasinya jadi lebih ke yang lain ya Bu ya. Maksudnya ke sesuatu yang sekitar, ke orang-orang di sekitar kita, bahkan seluruh dunia Bu Devina, ya kan? Memungkinkan amin, ya. terjadilah Seperti yang tadi pagi juga ada di inspirasi pagi bahwa kalau ada kita telah menyadari ya sebenarnya misi hidup kita, memang setiap orang pasti memiliki pencarian dalam tujuan hidup atau misi hidupnya. Tapi kalau kita telah menemukannya, itu kan pasti jadi sesuatu yang ya hidup kita ini sebenarnya beyond yang hanya secara seperti mekanikal saja ya, karena ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang lebih besar ya, yang lebih membahagiakan dan pastinya memberi kepuasan yang lebih lagi kalau kita bisa menjalaninya, ya kan Bu ya. Kalau kami bisa tambahkan, jadi kalau sehari-hari kan pasti selalu kita pasti naik kelas, artinya selalu diberikan sesuatu yang lebih besar supaya bisa kemampuannya bertambah. Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan atau masalah-masalah setiap hari pasti akan ada ya. Dan kalau kita bisa berdisiplin dengan itu, menyelesaikan setiap hari dan selalu sadar dengan tugas-tugas, ya rasanya pasti akan selalu menjadi lebih baik dan akhirnya menjadi sesuatu yang besar, walaupun mungkin sekarang beyond our thinking ya. Tapi kami akan selalu merasa siap untuk melakukan sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi nggak harus sesuatu yang misalnya mau jadi presiden PBB gitu, nggak seperti itu sih. Tapi mungkin sesuatu yang kalau belum kelihatan pun pasti nanti akan dijadikan kelihatan kalau memang it is meant for us gitu. Tapi kami sudah merasa siap dulu gitu untuk melaksanakannya itu. Baik, terima kasih Bu Devina. Keren. Oh, ini ada pertanyaan nih Bu Dev di chat ya. Ini semuanya fantastis Bu Devina dari Pak Surya ya, keren kata Pak Henry. Terus Bu Devina ini ada pertanyaan dari Bu Tia, saya bacakan. Bu Devina ikut PH sampai level berapa ya? Masih rutin tiap hari meditasi Twin Heart? Nah, lalu yang ketiga, apakah suami atau keluarga juga ikut PH atau diajak meditasi Twin Heart? Semoga kita makin damai, bahagia, berkah, bermanfaat untuk semesta. Terima kasih Bu Tias. Ya, silakan Bu Devi. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Tias. Atma Namaste. Saya nggak tahu level di PH, tapi kalau yang secara level bisa dihitung itu sampai advance. Tapi sudah ikut psikoterapi, ikut apa lagi? Self defense. Sampai kristal ya. Kristal, iya. Itu Bu yang kami ikuti. Kemudian rutin tiap hari meditasi Twin Hearts. Kalau lagi nggak bisa, terus terang aja nih hambatan saya untuk meditasi Twin Hearts tuh, saya tuh kerjanya benar-benar around the clock ya, karena tadi
kawasannya besar, skopnya besar. Jadi saya antara Australia sampai South America itu beda 12 jam ya, 12-13 jam. Jadi kadang-kadang saya nggak bisa ikut Twin Huts yang bareng-bareng ini, yang jam 8. Tapi kami usahakan itu supaya bisa ikut meditasi paling nggak seminggu 2-3 kali. Nggak pernah sih sampai 2 kali, kayaknya 3 kali, minimal 3 kali dalam seminggu itu. Memang rutin, dan selain itu ditambah itu ya, nggak cuma meditasi Twin Huts, kami tambahkan dengan Super Brain Yoga itu hampir setiap hari habis mandi. Kemudian iya, itu Super Brain Yoga. Jadi sama meditasi Twin Huts. Tapi Kemudian kalau apakah bareng-bareng Bu, ya sorry, apakah kalau lagi nggak bareng-bareng itu Bu Devi tetap meluangkan waktu meditasi sendiri atau gimana? Jadi kalau misalnya sampai nggak keburu bareng-bareng dan jatah mingguannya itu kurang, kami kejar target, kejar setoran. Ini result oriented ya begini ya Bu ya. Result oriented. Good, dan itu bisa terjadi tadi setelah pendisiplinan diri itu. Jadi perlu punya waktu untuk meditasi akhir malam sebelum tidur. Gitu. Terima kasih Bu Dev. Pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaan terakhir itu, apakah suami atau keluarga ikut PH, diajak meditasi Twin Huts? Anak kami sudah ikut Super Brain Yoga sampai sekarang, sampai hari ini masih praktek setiap sebelum online sekolah, Super Brain Yoga dulu hampir setiap hari. Kalau suami belum, tapi dia sudah merasakan buahnya. Jadi teman tidurnya sekarang jauh lebih baik, sudah tidak seperti singa, tapi sekarang sudah jadi seperti kucing jinak. Jadi udah nggak galak, udah nggak, malah kalau lagi suka lagi bercanda-bercanda gitu, dan kadang-kadang suka keluar yang agak besar, singanya udah hampir keluar gitu, bilang itu aum lagi meditasi aum lagi ke sana, maksudnya meditasi Twin Huts gitu. Jadi dia sudah merasakan buahnya. Ya, baik Bu. Ada pertanyaan ya? Oke, gunanya Super Brain Yoga itu apa ya? Maaf ya. Oke, Super Brain Yoga ini, jadi ini saya bantu jawab ya Bu Widi ya, Bu. Jadi kalau Super Brain Yoga itu sebenarnya adalah suatu teknik di mana kita bisa meningkatkan kemampuan otak kita, ya otak kiri dan otak kanan, juga menyeimbangkan kedua otak kita. Jadi kalau orang kadang ada yang biasanya bilang, oh saya otak kanan, saya otak kiri. Dengan Super Brain Yoga, keseimbangan otak kiri dan otak kanan itu bisa ditingkatkan, Bu. Jadi sama-sama keduanya berkembang, ya. Selain itu juga pastinya kapasitas atau kemampuan memori juga bisa membaik, ya Bu Devi ya. Terus juga secara emosional bisa lebih teratur ya, dalam arti nggak up down banget gitu. Jadi bisa lebih state disebutnya mungkin kalau grafik state-nya 0 ya. Kalaupun naik 1, turun 1 dikit gitu. Nggak sampai melonjak-lonjak gitu Bu. Dan masih banyak lagi keunggulan dari Super Brain Yoga ya. Kelasnya sendiri hanya 3 jam Bu Widi. Nah, dan kelas ini bisa diikuti dari anak-anak mulai 9 atau 10 tahun, yang penting anaknya sudah bisa duduk diam 3 jam, 4 jam, sampai opa-omanya juga bisa ikut. Jadi kalau Super Brain Yoga selain itu juga membantu untuk membantu mencegah ya kepikunan atau memperlambat lah adanya kepikunan, dan masih banyak lagi. Jadi kalau Bu Widi ini sebelumnya domisilinya di mana Bu? Kalau mau ikut bisa loh, karena kelas Super Brain Yoga ini saat ini di Tangerang. Bisa dong ke Bintaro Ibu. Nanti bulan Juli kita ada kelas Super Brain Yoga Bu. Ya. Nanti pasti kita share jadwalnya. Iya, nanti pasti Bu Widi. Nanti bisa kalau dari sahabat Pranic Healing di sini ada yang belum tergabung dalam grup WhatsApp ya, bisa menghubungi saya, nanti akan kami masukkan ke dalam grup WhatsApp, jadi bisa mendapatkan informasi ya tentang kelas-kelas dan update-update lainnya.
Begitu. Terima kasih Bu. Mungkin bisa kami tambahkan Bu Yofi. Silakan Bu, ya. Kami sendiri merasa setelah Super Brain Yoga, rasanya dengan tumpukan pekerjaan itu kami bisa lebih fokus. Kalau dulu tuh fokusnya tuh karena pengen kerjain, pengen cepat kelar. Tapi kalau ini tuh walaupun akhirnya nggak kelar gitu, karena suka ke distraksi, kalau suka ke ada sesuatu yang popping terus langsung respon gitu. Kalau sekarang rasanya kami tuh lebih fokus dan rasanya kalau diukur secara energi tuh lebih mantep gitu sampai jadi nggak kedistraksi sama yang lain-lain, jadi bisa langsung kerjain itu dan langsung tuntas gitu. Jadi nggak akhirnya jadi numpuk, kerjaan setengah numpuk lagi, kerjaan setengah numpuk lagi gitu. Jadi lebih fokus dan lebih terorganize aja gitu rasanya. Oke, terima kasih Bu Devi. Begitulah ya Bu ya, akibat dari Super Brain Yoga. Akibat sekali ya. Hasil dari Super Brain Yoga ya, luar biasa memang. Nanti itu dipraktekannya saja hanya 1 menit loh setiap hari, tapi hasilnya sangat luar biasa. Baik, ada bonus lagi dari latihan 1 menit itu, kakinya jadi lebih kuat. Nah, pokoknya banyak bonus ya Bu ya kalau mengenal pranik bonus ya. Iya. Baik. Ada lagi rekan-rekan pertanyaan untuk Bu Devina? Bisa live nanya langsung. Ini untuk Bu Yofi pertanyaannya. Oke, untuk yang kena stroke, kondisi otak apa masih bisa diperbaiki? Baik Pak Lis, kalau umpamanya stroke, ini memang berbeda ya Pak ya. Bisa dibantu dengan pranic healing. Jadi di healing dulu ya, menggunakan di healing dulu. Kita kalau mau stroke itu paling tidak Anda sudah belajar sampai level advance ya, bisa membantu untuk menangani yang pasien yang terkena stroke. Kondisi otak apakah masih bisa diperbaiki tergantung juga Pak ya, biasanya sampai di mana gitu tingkat kerusakannya ya. So far ya itu balik lagi ke sikon masing-masing pasien gitu. Tapi sangat bisa terbantu oleh pranic healing, dan tentunya jadi kalau pranic healing ini memang 2 arah ya, antara penyembuh dan pasien. Kalau pasiennya pun bisa reseptif dan bisa memahami ya, menerima juga, itu akan sangat membantu dia untuk sembuh secara lebih baik gitu Pak Lis. Apakah bisa menjawab? Ya, nanti Pak Lis bisa Super Brain Yoga, Pak Lis bisa menghubungi klinik ya, mungkin kalau memang pasiennya memerlukan healing, atau kalau Pak Lis ini sudah belajar pranic healing belum ya? Oke, kalau belum ya mungkin nanti bisa belajar atau menghubungi klinik pranic healing Pak, yang di Solo itu juga ada ya, bisa dibantu untuk healingnya. Oke, Super Brain Yoga apa bisa untuk bipolar? Bisa Ibu, Bu Henrika, monggo ya segera mendaftar untuk Super Brain Yoga ya, karena sebenarnya Super Brain Yoga dan juga pranic healing itu sangat-sangat bisa membantu kita semua. Jadi tidak hanya orang-orang dengan kondisi khusus, tapi semuanya yang punya kondisi khusus atau tidak bisa terbantu. Yang penting pada saat Anda telah mengetahuinya, Anda telah belajar, Anda mempraktekkannya, ya, sehingga Anda dapat merasakan manfaatnya. Oke. Lalu kalau ikut workshop pranic healing saat meditasi Twin Heart untuk glaukoma tidak disarankan. Lalu gimana kalau mau ikut workshopnya ya? Ya boleh saja kalau mau ikut. Glaukomanya ini apakah sudah diobati Ibu atau Bapak ya, Louis ini? Kalau memang mau ikut boleh ya, tapi memang kondisinya malah justru nanti bisa terbantu kalau seandainya Anda belajar pranic healing ya. Ya, jadi ini maksudnya kan ada yang mengawasi istilahnya dokternya ya. Justru bisa terbantu nanti untuk healing glaukomanya dengan teknik pranic healing. Jadi dokter obat tetap jalan, dibantu juga dengan teknik pranic healing. Ya. Oke, pertanyaannya jadi langsung muncul di chat-chat ya, yang dibaca. Apa harus ikut basic pranic healing dulu sebelum Super Brain? Tidak. Jadi melalui basic pranic healing, Super Brain Yoga itu
awam atau orang umum bisa langsung ikut tanpa persyaratan apa-apa gitu ya Bapak Ibu ya. Sama satu lagi nanti ada kelas Achieving Oneness with the Higher Soul, itu juga kelas yang bisa diikuti oleh teman-teman umum ya, maksudnya tidak perlu persyaratan apapun. Oke. Masih harus di-maintain saja dengan obat. Ya, bisa dibantu dengan pranic healing ini Pak atau Bu Lui. Jadi kalau mau belajar juga boleh, malah akan lebih baik. Ya. Kelasnya untuk Super Brain belum bisa online Ibu Widi ya. Tapi jangan takut, kalaupun ikut kelas offline itu kita menggunakan prokes. Jadi setiap center yang ada di Indonesia Pranic Healing ya, kelas-kelas kami yang offline itu selalu menggunakan prokes. Jadi ya sampai sejauh ini puji Tuhan baik-baik saja ya Ibu ya yang mengikuti kelas, dan kita juga nggak langsung banyak sekali orang, tapi ada batasnya juga. Tidak di dalam ruangan Ibu ya, di dalam ruangan. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan lagi ini Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya? Seru ya, banyak yang nanya ya. Ya, gimana? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya ini. Baik, Bu Devina, terima kasih banyak untuk sharingnya malam ini, sangat menginspirasi sekali, keren, wow, super. Benar-benar Bu, karena apa? Ya, pengalamannya memang saya rasa teman-teman di sini juga merasakan apa? Betapa dekatnya ya apa saja yang sudah di-sharingkan oleh Bu Devina terhadap kejadian di hidup kita ya kan, baik dalam hal pekerjaan, dalam hal waktu, dalam hal uang, dalam hal kesempatan, di mana ternyata bisa dibantu ya untuk diatasi setelah Bu Devina ini mengenal pranic healing ya Bu ya. Dan yang lebih besarnya lagi, sekarang jadi lebih happy ya Bu Devina ya, karena merasa Paling penting ya, cukup. Iya, merasa cukup. Jadi kalau dilihat di sini ya, sharingnya dari Bu Devina malam ini, kalau kita kan biasa mengidentikan suatu kebahagiaan itu dengan sesuatu yang wow, yang berlebih dan lain-lain ya. Tapi justru kita melihat poin-poinnya di sini ya, kalau tadi dari sharingnya Bu Devina, justru dengan kita bisa berbahagia kalau kita bersyukur ya. Bersyukur itu kita seperti tadi telah disampaikan, hal yang mutlak dan esensial. Jadi justru kita harus bisa belajar untuk moderation atau secukupnya ya Bu ya. Jadi setelah mengetahui oh iya saya sudah memiliki ini ya, kita bersyukur kita bisa berpikir untuk moderation atau secukupnya. Lalu untuk waktu juga ternyata bukannya berlebihan, tapi kita bisa disiplin malah Bu ya. Dengan disiplin diri kita bisa planning yang mana yang penting, terus setelah itu dengan planning lebih bisa fokus malah Ibu ya, terus kita bisa mendoakan planning-planning kita, lalu juga prioritas, masalah prioritas ya, kita jadi bisa menentukan prioritas ya untuk waktu dan kesempatan yang ada, yang mana yang penting, sehingga jadinya nanti kita ya balik lagi kayak tadi bisa fokus, dan waktunya bisa kita pergunakan juga untuk merefleksi diri ya Bu ya. Baik, ini jadi banyak nih catatannya ya tadi dari sharingnya Bu Devina. Lalu dengan bisa tadi uang kita bisa merasa cukup, lalu ternyata dengan pengelolaan yang benar bisa tithing ya atau berderma, berdonasi, dan juga bisa saving pastinya ya Bu Devina ya, habis saving ya dengan begitu juga kemakmuran menjadi mengalir ya Bu ya, karena dengan memberi Anda akan menerima ya dari tithing dan juga saving. Lalu apalagi nih Bu? Jadi bisa lebih tenang ya, tentunya dengan Anda bisa lebih tenang, Anda juga sebenarnya karena Anda berbahagia, Anda bisa lebih tenang gitu loh, karena semuanya sudah baik adanya, sudah cukup adanya, jadi apapun dilakukan dengan lebih ya peace ya Bu ya, berada lebih damai, lebih tenang. Oke, sehingga tadi Bu Devina juga cerita jadi lebih sabar ya Bu. Lebih sabar. Ceritanya nyetir di jalan ya udah
lagi ngebut ya buru-buru silakan gitu Oh, dulu ya. bisa ubur-uberan itu kalau disalip salip lagi gitu. Dulu bisa begitu. Masa lalu ya Bu ya. Parah, masa lalu banget. Nah, oke. Lalu juga tadi ada tentang percaya diri. Ternyata dengan Anda merasa bahagia, Anda juga bisa merasa lebih percaya diri. Karena apa? Karena Anda penuh dengan berkat, Anda merasa sudah ya Tuhan ciptakan baik adanya ya kan Bu ya, berkecukupan dan ya udah, apalagi yang harus saya komplain, apalagi yang harus saya rasa kurang ya kan? Makanya kepercayaan dirinya pun dapat ada ya, kepercayaan diri sesungguhnya karena kita menghitung berkat yang telah ada di dalam diri kita. Baik, terima kasih banyak ini Bu Devina. Sekali lagi sharingnya ya. Mana Mas Teh, sama-sama. Sukses selalu. Baiklah ke teman-teman semua ya. Sebelum kita lanjut ke sesi yang selanjutnya, jadi dari Grandmaster Chua Kok Sui juga telah menyampaikan, apakah Anda memiliki kehidupan yang lebih baik atau tidak, itu tergantung kepada Anda. Tergantung kepada perilaku Anda. Ya. Jalanlah hidup dengan semangat yang luar biasa. Ini membuat hidup lebih menarik. Dan juga dari Grandmaster Chua Kok Sui, beliau mengatakan bahwa semua orang harus mempunyai tujuan. Mereka bisa menjalani hidup yang secukupnya. Ya, jadi memang sangat-sangat terangkum sekali ya tadi dengan sharingnya Bu Devina, apa yang telah dikatakan oleh Grandmaster Chua Kok Sui. Oke, baik. Nah, untuk sesi selanjutnya, supaya kita juga menjadi lebih bahagia ya, mungkin perlu juga kita mulai buat ruang ya, memperbesar ruang hati kita, supaya apa? Terisi kebahagiaan yang lebih banyak. Jadi setelah ini kita akan melakukan ritual memaafkan ya. Atau ini mau toilet break dulu? Atau tidak perlu toilet break, Bapak Ibu, rekan-rekan? Saya menunggu. Ya, katanya perlu kayaknya. Perlu ya? Itu sudah bilang iya. Oh iya, oke ya, Bu Sinta ya. Baik, kalau begitu kita toilet break 3 menit. Jadi nanti kita kembali 20.59 ya Bapak Ibu ya untuk melanjutkan dengan ritual memaafkan dan juga meditasi Twin Hearts. Terima kasih, kita mulai dari sekarang. Baik, sebelumnya apakah ada yang masih baru pertama kali ikut?
meditasi Twin Hearts malam hari ini? Halo? Tes, apakah terdengar suaranya? Ya, oke. Apakah ada yang masih baru pertama kali mengikuti sesi meditasi Twin Hearts? Ibu atau Bapak Louis ini apakah baru pertama kali atau sudah pernah? Ya, jadi baiklah, saya jelaskan secara singkat ya, karena ini memang kita ya belum apakah ada atau tidak ya yang baru pertama kali. Jadi yang baru pertama kali kita akan melakukan yang namanya Twin Hearts Meditation. Oke, sudah pernah semua. Baik, kalau sudah pernah berarti sepertinya ini sudah pernah ya. Oke, kalau sudah pernah ini nama-namanya sudah pernah semua. Kita akan lanjutkan dengan ritual memaafkan ya, Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang coba kita pilih satu orang yang masih belum kita maafkan atau satu orang yang menyakiti kita ya. Mari kita lakukan ritual memaafkan. Ya. Kita bayangkan orang tersebut berada di depan kita. Oke. Atma, kita sebut namanya. Namaste. Aku mengakui ketuhanan di dalam dirimu. Kita semua pernah berbuat kesalahan. Aku memaafkan semua kesalahan yang pernah engkau lakukan. Dan aku pun minta maaf atas semua kesalahan yang telah aku lakukan. Kita sama-sama anak Tuhan, kita sama-sama ciptaan Tuhan yang maha baik, ciptaan Tuhan yang maha kasih, dan kita semua masih dalam proses bertumbuh. Aku memberkati dirimu dengan banyak cinta, sukacita, maaf, kedamaian, pengertian, kemakmuran, dan berkat-berkat lainnya. Kita bayangkan orang tersebut tersenyum, berbalik dan pergi meninggalkan kita dengan damai, dalam damai. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan dengan memaafkan ya diri sendiri juga, Bapak Ibu. Kita bayangkan diri kita berada di depan kita. Atma, kita sebut namanya Namaste. Aku mengakui ketuhanan di dalam dirimu. Kita semua pernah berbuat kesalahan. Aku memaafkan untuk semua kesalahan yang pernah engkau lakukan. Dan aku pun minta maaf untuk semua kesalahan yang telah aku lakukan. Kita semua sama-sama anak Tuhan, ciptaan Tuhan, yang maha baik, yang maha cinta, yang maha kasih. Dan kita semua masih dalam proses bertumbuh. Aku memberkati dirimu dengan banyak cinta, sukacita, maaf, kedamaian, pengertian, kemakmuran, dan juga berkat-berkat lainnya. Kita bayangkan kita memeluk diri kita dengan penuh rasa syukur, dengan penuh penerimaan, dengan damai, dan juga dengan penuh sukacita. Dan kita bayangkan kita melebur menjadi satu. Oke. Mari kita hidup dalam harmoni. Baik. Perlahan kita buka mata sambil tersenyum.
Oke, kita bersiap untuk meditasi Twin Hearts. Oke, sorry. Apakah kedengaran jelas, Bapak Ibu? Halo? Jelas. Jelas ya? Oke, terima Jelas. kasih. Ya, terima kasih Pak Dodi. This is Master Chua Kok Sui. Ini Master Chua Kok Sui. Let us invoke for divine blessing Mari kita memohon berkat ilahi to the Supreme God, kepada Tuhan Yang Maha Esa, to my spiritual teacher, kepada guru spiritualku, to all the spiritual teachers, kepada semua guru spiritual, holy masters, all the saints, Master Suci, semua orang suci, holy angels, malaikat suci, spiritual helpers, penolong spiritual, and all the great ones. dan kepada semua yang agung. We humbly invoke for divine guidance, Dengan rendah hati kami memohon bimbingan ilahi, divine love, cinta ilahi, for illumination, untuk pencerahan, for divine oneness, untuk kebersatuan ilahi, divine bliss, kebahagiaan ilahi, divine help and divine protection. pertolongan dan perlindungan ilahi. We thank you in full faith. Kami berterima kasih dengan penuh keyakinan. Connect your tongue to your palate. Lekatkan lidah ke langit-langit mulut. Recall a happy event. Kenanglah sebuah peristiwa yang membahagiakan. Take your time, Nikmatilah, re-experience the exquisite feelings of sweetness, rasakan kembali perasaan tentang keindahan, of tenderness, and of love. tentang kelemah lembutan dan cinta. You are smiling, Anda tersenyum, you're filled with love and happiness. Anda dipenuhi cinta dan kebahagiaan. Very gently and lovingly, smile at your heart center. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, tersenyumlah kepada cakra jantung Anda. Your heart center is a being of love. Cakra jantung Anda adalah makhluk cinta. Gently and lovingly smile at your heart. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, tersenyumlah kepada jantung Anda. Say words of love and sweetness to your heart. Ungkapkan kata-kata cinta dan keindahan kepada jantung Anda. Wait for the response. Tunggulah tanggapannya. Can you